Pemirsa, sahabat pena, menghadapi tahun politik 2022 untuk tahun 2024, mampukah Partai Demokrat menghadapi cobaan yang menerpa partai mereka? Atau justru mereka akan bubar sebelum menghadapi pemilu 2024? Atau bahkan justru Partai Demokrat telah menyusun strategi khusus dan membina diri untuk pemilihan umum 2024? Dan kini Partai Demokrat kembali diterpa gejolak di internalnya sendiri. Setelah tahun lalu sempat diramaikan oleh gerakan pengambil alih kekuasaan Partai Demokrat, dan lewat pengambil alihan kekuasaan itulah kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang dan mendeklarasikan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai ketua versi kongres luar biasa. Kini setahun telah berlalu dan tepat awal Januari 2022 partai berlambang Mercy itu kembali diterpa goncangan. Setelah ramai sejumlah orang yang mengaku kader di NTT melakukan protes terhadap AHY. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, dan protes tersebut mereka lakukan terkait terpilihnya Leonardus Lelo sebagai DPD Demokrat NTT periode 2021 sampai 2026. Dan protes tersebut dilakukan oleh sejumlah massa yang mengaku simpatisan dan pendukung Jeffrey Riu Kore sebagai petahana Ketua DPD Demokrat NTT yang juga sebagai Wali Kota Kupang. Dalam protes mereka pun mengungkapkan bahwa bagi mereka sudah tidak ada lagi yang tersisa dari kebanggaan terhadap Partai Demokrat. Dan tak hanya itu saja, para simpatisan yang melakukan protes tersebut diketahui sempat membakar ratusan atribut partai, mulai dari bendera hingga kaos, tepat di depan kantor DPD Partai Demokrat NTT Selasa kemarin. Dan atas insiden pembakaran atribut partai tersebut, maka pihak Partai Demokrat NTT telah melaporkan 4 orang yang diduga terlibat aksi tersebut. Serta untuk melengkapi laporan itu, pihak Demokrat NTT yang dipimpin oleh Gabriel Sukukotan telah menyertakan bukti berupa video, foto aksi beberapa orang membakar bendera, jaket, kaos, dan Partai Demokrat. Sementara menyikapi kisru yang terjadi di NTT, Herzaki Mahendra Putra menyebut bahwa pembakaran atribut partai bukanlah dilakukan oleh kader partainya. Setelah ditelusuri kader Partai Demokrat di NTT, ada segelintir orang yang mengatasnamakan kader partai maupun simpatisan Demokrat yang sengaja melakukan pembakaran atribut partai. Ternyata bukanlah kader Demokrat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Herzaki. Herzaki juga mengklaim pembakaran itu dilakukan oleh pihak tertentu yang mencoba mengacaukan solidaritas internal Partai Demokrat yang ada di NTT. Karena berdasarkan penelusuran, diduga ada salah seorang pelaku pembakaran ternyata kader partai lain yang pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai lain. Sementara di sisi lain, Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Demokrat NTT terpilih angkat bicara usai insiden pembakaran tersebut. Leonardus meminta agar pihak-pihak yang tidak senang atas terpilihnya dirinya sebagai Ketua DPD Demokrat NTT untuk menghormati keputusan AHY. Dia mengingatkan agar pihak itu tidak merusak ruang demokrasi yang sudah diberikan oleh AHY. Ia pun berharap bahwa Demokrat di NTT mau bergandengan tangan untuk pemilihan umum 2024. Sementara masa aksi pembakaran atribut justru membantah pernyataan sejumlah elit DPP Demokrat yang menuding mereka bukanlah bagian dari partai. Mereka juga menilai pernyataan DPP tidak memiliki dasar. Hal ini diungkapkan oleh Ferdinand Pelo selaku Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPC Partai Demokrat Kota Kupang dalam rilis resmi pada kompas.com Rabu petang kemarin. Sementara hal senada disampaikan oleh Yonatan Gah. Dirinya menentang pernyataan Herzaki yang menyebut mereka kader partai lain. Justru Yonatan menyebut dirinya lebih dulu masuk Demokrat ketimbang Herzaki. Dan sekian ulasan berita hari ini. Terima kasih, silakan bagikan, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.